ma'urifa qadru syai'i bimithli dhiddi wala tasallal musabu bimisli dzikrihi man usiba bimisli musibatihi. Tidaklah diketahui kadar sesuatu dengan seperti lawanannya, dan tidaklah terhibur orang yang terkena musibah dengan seperti menyebut-nyebut dia akan orang yang terkena musibah dengan seperti musibah dia. Apa maknanya? Kata Imam Al-Haddad, barang itu enggak bisa kita tahu kadarnya kecuali harus melalui saingannya. Kita harus tahu bandingannya. Maka iklan itu suka ada bandingannya. Sabun ini cuma 1%. Kalau sabun gua 99,9% menghilangkan virus corona. Sabun iklannya begitu. Biasa itu iklan tuh begitu, untuk mengetahui kadar sesuatu. Kalau kita pengen tahu kadar sesuatu, bandingkan dengan sesuatu. Begitu. Bandingkan. Begitu. Harus benar. Begitu. Orang kaya bandingkan sama orang kaya. Begitu. Pejabat bandingkan sama pejabat. Biar kita benar. Utuh. Termasuk kita. Kalau kita pengen tahu kadarnya sehat, coba pikir kalau kita sakit. Begitu ya Mahanda. Orang yang tahu nikmatnya sehat hanya orang sakit. Maka kata Imam Haddad, ma'urifa qadru syai' bimisli dhiddi. Enggak bakalan tahu kadar sehat kecuali dengan lawanannya yang sakit. Bila sakit, betapa enaknya jadi orang sehat. Begitu enaknya jadi orang sehat. Tidak tahu kadar muda kecuali orang tua. Coba lihat orang yang muda tua, enggak tahu muda nih bagaimana harus berharganya. Yang muda tua, kata yang muda tua ngaji. Coba ini umurnya yang tua ini 60 tahun. Coba saya kalau dari 40 tahun yang lalu saya ngaji, kayaknya udah pinter. 40 tahun yang lalu tuh umur kita 20. Yang umur 20 nih jangan nunggu umur 60. Itu kita udah dibilangin. Begitu. Enggak tahu kadar muda kecuali orang muda tua. Begitu. Orang muda tua. Orang muda tua itu cirinya kaya. Rambut mengandung perak. Iya, itu udah tua. Gigi mengandung emas. Orang kaya. Tulang mengandung kapur. Jantung memakai cincin. Ring. Orang kaya yang kagak begini. Orang kaya. Darah mengandung gula. Pabrik gula kaya. Banyak produksinya. Jadi saudara masih muda nih, kudu aja mumpung. Kudu aja mumpung. Karena yang tahu kadar muda orang yang sudah tua. Yang tahu kadar sehat orang yang sakit. Yang tahu kadar kedekatan dengan Allah adalah orang yang jauh dengan Allah. Bagaimana kalau kita jauh dengan Allah? Enaknya kayak apa? Puyengnya kayak apa? Enggak ngaji puyeng. Ngaji itu nikmat. Begitu. Ngaji itu nikmat. Itu begitu. Pengen tahu kadarnya nikmat ngaji? Ngaji. Bagaimana rasanya kita? Kalau orang pengen tahu nilai kaya, tanya orang miskin. Hanya kepengen doang. Begitu. Maka mumpung kaya, manfaatin. Tanya sama yang miskin, ente pengen apa? Ya Allah, saya pengen kaya, pengen ziarah ke Wali Songo. Nah kaya jarang. Begitulah. Begitu seterusnya. Orang kebanyakan
kadarnya nikmat bila nikmat itu telah hilang dari dirinya. Maka kata Imam Haddad, tidak akan tahu kadarnya nikmat kecuali bila hilang nikmat itu daripada dirinya. Lalu bagaimana mengobati diri bagi orang yang kita sekarang udah tua, sekarang nih, atau sekarang kita sakit, atau nih sekarang kita miskin, atau seterusnya yang enak-enak. Caranya biar kita bahagia, wala tasallal musabu bimisli dzikrihi man musibah bimisli musibati. Orang yang kena musibah enggak bakalan tenang dan terhibur kecuali harus membaca-baca orang-orang yang mendapatkan musibah seperti kita. Seperti kita. Begitu, seperti kita. Itu begitu. Kayak begitu. Ada jamaah kita, dia nangis-nangis bahwa dia dikibuli sama temennya 30 juta duitnya hilang. Dia nangis, guru, bagaimana ini? Duit saya hilang 30 juta, dikibuli oleh teman saya stres, panjang lebar. Kata kita, aneh pernah dikibuli oleh murid aneh 700 juta. Kata dia, lah gua sedikit ya, gua biasa aja begitu. Jadi tenang dia, emang begitu. Dia tenang akhirnya. Beneran, ini kisah-kisah nyata, pengalaman yang ada. Dan teman-teman saya, jadi musibah itu akan menjadi ringan bila kita mencontoh, melihat orang yang kena musibah sama dengan kita atau lebih parah dengan kita. Saya ambil contoh, ada kisah menarik yang saya terapin dalam kehidupan saya bergaul dengan teman-teman majelis. Saya sebut aja wilayahnya Tangerang Selatan gitu. Ada teman saya di Tangerang Selatan, dia ngadu. Dia bilang, Ustaz, hari ini saya kena musibah besar. Kenapa? Saya ditipu 300 juta oleh teman bisnis saya. Baik, ini ibu-ibu, kata saya, ibu pengen balik duitnya? Iya, baik. Saya nggak pakai amalan, tapi amalan nyata. Tapi ibu nggak boleh protes sama saya, harus ikut sama petunjuk saya, jangan melawan sama saya. Bagaimana? Baik. Yang penting duit saya balik. Kalau begitu ibu pergi ke Fatmawati. Di mananya? Di rumah sakit. Ngapain? Ibu jangan ngapain, nurut aja sama saya. Maka dia alhamdulillah sudah nurut. Pergilah ke Fatmawati. Sudah sampai Fatmawati, lalu kemudian dia bilang, saya udah depan, ibu masuk IGD. Jangan di depan, masuklah di ruang IGD. Udah masuk ke ruang IGD, berubahlah dia. Handphonenya mati, enggak menghubungi saya lagi. Asal baru menghubungi. Kenapa dia mati? Dia bilang, di ruang IGD ada orang yang kakinya kelindes truk, hancur. Ada yang macam-macam. Ada yang stroke parah, ini macam-macam. Ada yang gila karena ditipu orang, jadi akhirnya jadi macam-macam. Jadi sehingga dia ngurusin orang yang kakinya patah ini karena gak ada keluarganya. Dia bantu ngurusin, bantu gotong, bantu ini. Pas asar dia telepon bunyi, alhamdulillah Ustaz, saya yang hilang cuma duit doang. Kaki saya masih utuh, mata utuh, badan utuh, ini utuh. Terima kasih Ustaz, arahin saya kemari. Duit gampang dicari, hilang. Begitulah Imam Haddad bilang, wala tasallal musab bimisli dzikri man musibah bimisli musibati. Ada cerita menarik, biar kita mudah lagi. Contoh-contoh. Ada orang kaya, pakainya dasi,
jas, mobilnya Mercy, hitam metalik. Dia pakai sepatu yang sangat bagus, dia beli dari Singapura, lumayan belinya, harganya enggak kurang dari 5.000, 5 jutaan, patu doang. Dia masuk masjid jam 11 dohor, jam 12, jam 11 sudah ke masjid. Jarang orang kaya kayak begini. Pengurus masjid itu belum tentu begitu. Itu dia masuk masjid, tahiyatul masjid, banyaklah zikir, dengar adzan dohor, lalu kemudian sholat qobliyah dohor 4 rakaat, lalu sholat dohor 4, ba'diyah dohor 4, wiridan. Jam 1 baru keluar di masjid, yang mana masjid sudah sepi, selesai. Ini jarang orang kaya kayak model begini. Ketika keluar dari masjid, dia marah-marah kepada marbot sebab sepatunya hilang. Dia ngamuk kepada marbot masjid. Anda ini bagaimana tidak menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung masjid ini? Ditanya, Bapak naruh sepatunya di mana? Di situ. Kan udah dikasih tempat penitipan. Bapak titipin aja, kan minta bayar kok. Justru biar nyaman. Tapi bukan masalah itu, kan di sini juga kau harus jaga juga. Ini sepatu mahal 5 juta, belum tentu gaji lu di masjid dapat 5 juta. Gak bisa dikemaki. Tapi dia lagi marah-marah ini. Ada orang di pojokan lagi ketawa. Coba pikirin, kita lagi marah-marah ada orang ketawa, diapain ya kayak gitu? Nah, kapok ya. Maka kemudian tuh orang tua tuh yang ketawa, ngapain lu kayak ketawa-ketawa? Kata dia, gua heran sama lu, ngapain lu pakai marah-marah? Ini kan sepatu saya hilang, harganya mahal dari Singapura saya beli. Dia makin ketawa. Kenapa Anda ketawa? Saya heran, Anda kan masuk masjid jam 11, saya perhatiin ibadah Anda luar biasa, pakai dasi, pakai jas, pakai ini. Tapi kenapa keluar dari masjid Anda marah-marah? Sepatu saya hilang. Begitu, makin ketawa lagi. Kenapa Anda ketawa? Diunjukin kakinya. No, kakinya buntung. Saya dari lahir, kaki saya buntung. Saya nggak marah sama Allah. Ente kan hilang cuma sepatu doang, kaki utuh. Kenapa Anda harus marah? Begitulah cara kita melipur luka. Kayak begitu caranya. Begitu. Jadi kita biar sama-sama. Orang miskin bergaul sama orang kaya. Udah ke bawah sombongnya, esoknya ini loh. Udah ke bawah kaya kagak. Sama temennya bilang, kata temennya, alhamdulillah gua kebeli HP. HP apaan? Duit. Ya, koros HP Cina lagi. Temen gue nih ya, iPhone temen gue. Lu punya HP? Ke bawah sombongnya doang. Ini bahaya yang kayak begini. Maka kalau kita ini termasuk kategori orang yang sedang menderita, orang yang dirundung duka, ingat-ingatlah orang-orang yang kena kemalangan, agar supaya kita ini terhibur. Begitu. Jadi sehingga kita nggak punya. Jangan sampai hidup kita punya. Begitu. Karena musibah itu, bila kemudian ada orang lain kena musibah kayak kita, akan jadi ringan. Begitu. Bila musibah itu menimpa kita doang, perasaan akan menjadi berat. Padahal makanya ulama bilang, tolonglah buka jendela rumah, lihat di seberang sana, masih banyak orang yang susah. Bila Anda tidak punya motor, lihat, masih banyak kok yang jalan kaki. Anda kan punya sepeda. Bila Anda jalan kaki, lihat orang yang gak punya kaki. Anda kan biar jalan kaki, masih punya kaki. Banyak orang yang kakinya buntung. Masih banyak sampai detik ini yang tidur di kolong jembatan. Kita alhamdulillah walaupun ngontrak punya rumah, walaupun ngontrak, nah, supaya hati kita terhibur, gak stres hidup kita. Begitu, gak stres. Ada bujangan. Kenapa dia menjadi lama dia menikah? Umpama itu gara-gara bergaul sama orang yang menikah, yang rumah tangganya ribut mulu, jadi takut dia. Takut. Begitu, takut. Ntar lo kayak dia lagi.
Mendingan enggak begitu dia. Salah dia, salah bergaul. Salah. Coba dia bergaul sama yang bininya 2, 3. Waduh, gua ketinggalan jauh. Begitu. Benar nggak? Ya udahlah, segini aja dulu aja jawab. Allah alam besok, biar kita tenang. Jangan merasa menderita dalam hidup kita. Jadi kalau kita menderita, lihat orang-orang yang menderita yang lain, sehingga kita menjadi tenang adanya. Wallahu a'lam.